رسالاته سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ونقول الحمد لله رب العالمين. Ikhwan dan akhwat fillah, aqulu lakum jami'an salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini kita dipertemukan kembali dalam rangka kita mengenang ayyamullah, hari-hari Allah, hari-hari yang di situ dibacakan, di situ disampaikan berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan riwayat, terkait dengan para imam-imam suci kita. Nikmat sehat dan nikmat saat kita bisa melangkahkan kaki tempat ke sini adalah sebuah hal yang harus kita syukuri semuanya, sehingga alhamdulillah saja tidak cukup sebenarnya untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga suci beliau, karena mereka lah, karena sosok-sosok suci itulah kita bisa mengenal Islam yang sebenarnya, Islam yang sejati, yaitu Islam Muhammadi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ini hamdalah yang kedua adalah karena kita sudah disampaikan kembali, dan tentunya ini adalah malam pertama dari malam syahadah, malam duka Ahlul Bait, dan ini sebagai sebuah penegasan bagi kita. Hamdalah ini, rasa syukur ini kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul memang termasuk dari mereka-mereka yang diciptakan, atau termasuk dari mereka-mereka yang betul-betul mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berduka, kita bersedih, tidak seperti sebagian orang atau mayoritas dari kaum muslimin yang mereka menjadikan daripada hari pertama daripada bulan Muharram sebagai hari kegembiraan. Tapi menurut kita tanggal 1 Muharram adalah awal dari sebuah kedukaan maha dahsyat, maha besar yang dialami oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadah yang dialami oleh Al-Imam Husain dan keluarga suci serta para sahabat-sahabat setianya adalah sebuah peristiwa yang tidak akan pernah terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu. Kita termasuk dari mereka-mereka yang mengetahui peristiwa itu dan mengagungkannya serta memperingatinya. Oleh karena itu, tak lupa saya ucapkan adzamallahu ujurana wa ujurakum bi syahadati Abi Abdillah Al-Husain. Ya, saya ucapkan dan turut berbelasungkawa khususnya kita aturkan kepada putra beliau yang masih hidup saat ini, yaitu imam zaman kita, farmondeh kita,
yaitu Al-Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Kita aturkan duka ini kepada beliau dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang bisa menuntut balas terhadap darah-darah yang tertumpah di padang suci Karbala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang ulama, ya, dia mengatakan bahwa hilal tanggal 1 bulan Muharram, hilalnya bulan Muharram itu lebih saya nantikan, lebih saya tunggu, lebih aku cintai daripada hilal tanggal 1 bulan Ramadan. Ini mungkin sebuah hal yang perlu kita renungkan dan mari kita bahas saat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa, betul apa tidak? Ibadah demi bagaimana nafas-nafas kita dianggap sebagai tasbih, ya, tidur kita dianggap sebagai ibadah, baca Quran sedikit saja dianggap satu huruf sama seperti menghatamkan Al-Quran. Tapi ulama ini dia mengatakan bahwasanya aku lebih mencintai, aku lebih menyukai hilal tanggal 1 daripada bulan Muharram. Kenapa? Karena di dalamnya ada tangisan. Di dalamnya selama khususnya 10 hari yang pertama ini adalah begitu luar biasa, kata beliau. 10 hari pertama adalah momentum yang begitu tepat, momentum yang pas bagi seluruh umat manusia pecinta Ahlul Bait untuk kembali kepada khat, kembali kepada garis, kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Di situ ada cahaya, di situ ada cinta, dan di 10 hari, khususnya di 10 hari pertama dari bulan Muharram ini, sehingga beliau lebih memilih hilal Muharram, lebih beliau cintai daripada hilal bulan Ramadan yang itu adalah bulan ibadah, karena di situ ada tangisan. Di situ dengan tangisan itu manusia bisa mensucikan dirinya. Manusia bisa mensucikan segala kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum bulan Muharram itu terjadi. Oleh karena itu, di 10 hari pertama dari bulan Muharram ini sampai puncaknya tanggal 10 itu adalah momentum yang tepat bagi kita untuk bisa merubah diri kita, untuk bisa merubah karakter kita. Ini alhamdulillah kita ada di awal. Tentunya apa yang akan saya sampaikan tidak lain adalah berkaitan dengan agar kita berupaya untuk memaksimalkan waktu agar sampai di hari puncak nanti kita betul-betul bisa ngalap berkah, bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan anugerah-anugerah yang dituang oleh Allah, yang dihujankan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah di 10 hari bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Karena banyak, ya, kita kalau melihat kepada sahabat-sahabat Aba Abdillah Al-Husain, sahabat-sahabat Aba Abdillah Al-Husain ini di dalam riwayat disebutkan ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat, ya, ashaban abar wa aufa min ashabi, aku tidak pernah melihat sahabat yang lebih setia dan lebih baik daripada sahabatku, kata Abu Abdillah Al-Husain. Nah, di antara para sahabat itu ternyata ada yang sebelumnya dia tidak bergabung dengan imam, dia tidak bersama dengan imam. Sehingga apa? Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau umpamanya, jangan pakai putus asa. Jangan sampai kita ini mutung. Wis, koyo aku dak disenengi sama imam. Hajan kok letak kira ya koin sareng Imam Husain. Tidak akan pernah akan bisa bertemu, disalami oleh Al-Imam Mahdi. Tidak. Kita jangan sampai berputus asa semacam itu. Para sahabat imam dalam 10 hari mereka bisa berubah dan menjadi sahabat. Bahkan bukan hanya mereka bertemu, bergabung dengan imam dalam 10 hari. Kalau kita lihat Al-Hur, ya, Al-Hur itu bahkan apa? Dia itu bermusuhan. Dia bahkan berupaya untuk mencelakai imam.
Al-Hur, ya, jenderal daripada musuh Aba Abdillah Husain, itu dia bersama imam tidak lebih dari setengah hari. Ya, anggap aja dari duhur sampai asar. Tapi momen tersebut 3-4 jam itu sanggup membuat dia menjadi sahabat terbaik di muka bumi, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Husain. Bahkan kalau kita melihat di dalam ziarah yang dipanjatkan kepada syuhada di Karbala, tidak mungkin ziarah itu dibaca tanpa menyebut nama Al-Hur. Padahal Al-Hur ini siapa? Musuhnya imam sebelumnya, sosok yang nantinya akan menjerumuskan dan menggiring imam untuk menyerahkannya kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Tetapi di dalam hari ini atau di momen-momen tersebut, tanggal 10 Muharram, tidak lebih dari sehari, 4 jaman beliau sanggup merubah dirinya. Oleh karena itu, sekali lagi ahlan wa sahlan, ya, selamat datang, kita sudah sampai kembali di sebuah waktu, di sebuah momentum yang nantinya kita bisa merubah diri kita menjadi orang lain. Maksudnya apa? Yang awalnya kita menjadi orang yang tidak baik, tidak kenal atau umpamanya jarang untuk bertawassul, jarang untuk melakukan ibadah, bersedekah, untuk meniatkan kepada Imam Husain, kepada Sayyidah Fatimah. Mari di hari-hari bulan Muharram, bulan duka ini, maka mari kita berupaya untuk melakukan hal tersebut. Untuk dalam rangka apa? Untuk membuktikan kalau kita ini betul-betul pengikut, pecinta daripada Aba Abdillahil Husain. Sebagaimana kita ketahui, kita harus berduka, ya, berduka dengan kedukaan yang dialami oleh Ahlul Bait. Sebagaimana disebutkan, syi'atuna khuliqu min fadilati tinatina. Syiah dan pengikutku, pengikut kami, kata Imam Ja'far Shadiq, itu diciptakan dari kelebihan tanah yang diciptakan atau yang dibuat untuk mencipta para Ahlul Bait. Dan ini sebuah kehormatan yang sangat luar biasa, bahwasanya kita ini adalah kelebihan, kita diciptakan dari kelebihan tanah yang dibuat untuk para imam-imam suci, imam suci kita, yang kriterianya adalah yahzanuna li husnina. Mereka itu bersedih atas kesedihan yang dialami oleh Ahlul Bait. Dan ini kita buktikan dalam rangka kita mengenang peringatan daripada Aba Abdillahil Husain pada tahun ini, tahun baru 1444 Hijriyah. Nah, sekali lagi mari kita jangan lewatkan, karena 10 hari ini tidak ada di dalam setahun selama kita alami, baik itu bulan Dzulhijjah maupun bulan-bulan Qamariyah. Kita tidak pernah mendapati kecuali 10 hari ini di mana kita full dengan tangisan, full dengan ratapan, full dengan kita bagaimana mengakrabkan diri dengan Ahlul Bait. Kita disuguhkan bagaimana kesedihan demi kesedihan yang dialami oleh keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga pantaslah apabila kita selalu meratap, kita berupaya untuk meratapi diri sendiri. Karena ma'asyiral hadirin, itu biasanya kalau kita berduka, ya, makanya tadi disebutkan tangisan itu sanggup mencuci, sanggup membersihkan kotoran dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Anda coba bayangkan saat wa na'udzubillah, dan semoga kita dijaga keluarga kita, ya, dari musibah, khususnya dari kematian dan lain sebagainya. Tapi kalau umpamanya kematian itu terjadi, salah satu dari keluarga seseorang itu meninggal, apa yang terjadi? Ucapan demi ucapan, janji demi janji akan diucapkan. Betul apa tidak? Selalu diucapkan. Umpamanya kita ditinggal oleh orang tua kita, ditinggal oleh pasangan kita, ditinggal oleh anak kita. Apa yang terjadi? Dalam kesedihan itu semua hal kita luapkan, semua hal kita sampaikan. Ya Allah, kita janji, sudah Abah, sudah anak, aku akan demikian, aku akan ini, dan seterusnya. Betul apa tidak? Semuanya itu. Dan
Tidak ada dari 12 bulan itu yang selama 10 hari kita selalu disuguhkan dengan kesedihan. Kesedihan Muslim, kesedihan Al-Hur, kesedihan Aba Abdillah Husain, kesedihan Ali Asghar, kesedihan Ali Akbar, duka yang dialami oleh Al-Qasim, duka yang dialami atau musibah yang dialami oleh Abdul Fadl Abbas, semuanya disampaikan. Maka kalau tidak ada perubahan, bahasa Madura mecek nemen, betul apa tidak? Kocek mentoloi kata orang Jawa. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, dan tadi beliau menyampaikan bahwasanya hilal daripada tanggal bulan Muharram lebih aku nantikan dari bulan-bulan yang lain, karena di situ adalah momentum terakrab, momentum terbaik agar aku lebih akrab dengan Ahlul Bait, agar aku bisa untuk memperbaiki hubunganku dengan Ahlul Bait. Mungkin karena dosa-dosa, mungkin karena ego, mungkin karena hal-hal yang sifatnya duniawi, aku akhirnya jauh daripada Ahlul Bait, sehingga momentum ini adalah momentum yang terbaik bagi kita untuk akrab dengan Ahlul Bait. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini adalah malam pertama dari rangkaian malam-malam duka, malam-malam renungan, malam-malam untuk bisa merubah diri kita menjadi sosok yang lebih baik. Kita tahu bahwasanya di hari kiamat ada salah satu hal yang pasti akan kita hadapi, yang itu tidak lain adalah mizan. Mizan, timbangan. Semua amal ibadah kita akan ditimbang, akan berada di mizan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mizan itu tidak lain adalah sejauh mana perbuatan dan amal kita ini sama, serupa atau mirip dengan para imam. Semakin dekat dengan imam berarti semakin baik dan semakin selamat kita nantinya dari jilatan api neraka. Nah, mari kita manfaatkan momentum yang sudah terbuka ini. Walhamdulillah kita juga tahu bahwasanya bagaimana Muharram ini harus diagungkan dan diperingati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk lebih menyingkap, untuk lebih membuka kembali bagaimana keagungan daripada momen yang sedang kita hadapi atau yang sedang akan kita jalani, yaitu momen Ayyam Muharram ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 khususnya. Supaya apa? Supaya nantinya kita tidak kecolongan, supaya nantinya kita betul-betul bisa memanfaatkannya. Mungkin sebelum sampai ke situ ada muqaddimah yang ingin saya sampaikan, ada pendahuluan. Yang pertama adalah bahwasanya salah satu sifat Allah sebagaimana mungkin terdapat di dalam Asmaul Husna, kalau ada di ayat Al-Qur'an ada sekitar 99 di halaman itu ya, di covernya di jilid Al-Quran itu ada Asmaul Husna, atau kita punya Jaushan Kabir yang terdapat berapa? 1000 nama Allah. Tetapi dari Asmaul Husna yang ada, di antara nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lain adalah nama Ar-Razzaq. Sifat Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Kita hidup di dunia, ya tentunya sudah terlanjur akrab dengan dunia, tentunya cinta kepada rizki itu apabila rizki itu berupa rizki mati, yaitu rizki berupa materi, rizki banyak anak, rizki diberikan harta yang melimpah, rizki mendapatkan pasangan yang baik, ya, rizki mendapatkan rumah atau kendaraan dan seterusnya. Itu adalah rizki-rizki yang ada, di mana salah satu doa kita, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ila akhir. Betul apa tidak? Itu selalu dipanjatkan oleh kita.
Dan tentunya bagi mereka yang punya akal waras juga demikian. Tapi ketahuilah bahwasanya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh para imam dalam doa-doanya, rizki itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal materi saja. Rizki itu bukan hanya rumah, rizki bukan hanya anak, rizki bukan hanya kendaraan dan kehidupan mewah di dunia yang berupa materi, yang berupa fisik. Tapi ada kalanya, dan itu yang diharapkan oleh para imam di dalam doa-doanya, rizki itu, ya, kenikmatan itu, anugerah itu ada kalanya non materi. Di dalam doa yang terkenal yang insya Allah antum semuanya, para muhibbin, para pecinta ahlul bait tentu tahu doa ini. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Doa yang dipanjatkan atau yang dinisbatkan kepada Al-Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, imam kita, farmonde sejati kita, ya. Di mana apa? Beliau Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurma wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana ila akhir doa. Berarti apa? Rizki itu bukan hanya materi. Rizki itu adalah saat kita tersucikan, kita terjauhkan dari apa? Dosa-dosa dan kesalahan. Saat kita mendapatkan, saat kita diberi ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari maksiat, itu adalah rizki. Ya, jadi selain rizki madiyah, rizki yang sifatnya materi, ada rizki non materi. Bahkan di dalam doa ziarah kita selama 2 kali meminta rizki itu supaya dikaruniahi, supaya diberi rizki, yaitu apa? Syafaat Aba Abdillahil Husain. Allahumma rzuqni syafaatal Husain yaumal wurud. Ya Allah, berikan aku rizki. Rizki berupa syafaat, yaitu syafaatnya Aba Abdillahil Husain saat kita masuk kepada hari kiamat. Nah, tentunya Allah sangat bijak, ya. Allah sangat bijak memberikan rezeki. Rezeki itu diberikan oleh Allah sesuai kapasitasnya masing-masing, ya. Sesuai daripada wadah yang dimiliki oleh kita, sesuai dari jiwa yang kita miliki. Sama seperti kita, ya. Tidak asal untuk memberikan uang saku kepada anak kita. Anak kita yang usianya mungkin 5 tahun, mungkin 7 tahun, dia minta kepada kita. Kita juga nanti akan memperlakukan, kita akan mempersamakan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita mengkritik, Allah tidak adil, Allah ini kok gitu ya, Allah kok gini, anak sudah doa, anak sudah ini, tapi kenapa kok tidak dikasih? Mari kita bandingkan dengan anak yang usia 5 tahun, anak kita. Dia minta apa? Umpamanya minta sepeda motor. Dia sudah nangis, segala upaya dia lakukan, menangis, meronta-ronta, Abah pelit, Abah sudah gini, aku sudah belajar, aku sudah ini. Terus anak itu mengatakan, Abah pelit, ayahku orang yang kikir. Saat kita tahu bahwasanya permintaannya ini tidak cocok buat dia, permintaan ini tidak sesuai dengan kapasitas anak ini, maka kita akan menghukumi, kita akan mengatakan bapak itu adalah bapak yang bijaksana. Kenapa? Bukan usianya, bukan apa? Bukan pada tempatnya. Anak kecil harus dikasih sepeda motor moge dan lain sebagainya, atau mobil. Lebih gila lagi ini contohnya. Allah juga demikian. Kadang Allah itu melihat kita untuk dikasih ini belum cukup, belum waktunya, zarfiyahnya itu belum cukup. Makanya di dalam riwayat disebutkan, atau di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Rizki yang diberikan oleh Allah itu sama seperti air hujan, di mana air hujan itu turun dari langit, kemudian hujan itu akan mengisi
akan memberikan rizki, akan memberikan anugerah kepada manusia sesuai wadah yang dimiliki oleh mereka. Ada yang hanya gelas aqua ini, ada yang mungkin satu kolam renang, ada yang seperti lautan, ada yang naudzubillah sudah hanya punya satu aqua, dibalik lagi aquanya, alias bangkang, bermaksiat kepada Allah. Apa yang terjadi? Jangan berharap dan jangan menyalahkan bahwasanya hujannya ini tidak jelas, hujannya ini pilih kasih, Tuhannya pilih kasih. Tidak, kitanya yang bermasalah. Dzarfiyah, kapasitas kita yang tidak diinikan. Makanya di dalam doa disebutkan Rabbi zidni ilma. Ingat bahwasanya kapasitas kita yang harus jiwa kita yang harus diluaskan. Kita atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana itu memang firman Allah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, di mana waqul rabbi zidni ilma, tambahi diriku. Ya. Kenapa di situ kok zid ilmi? Mungkin kalau orang yang tidak bisa bahasa Arab atau mungkin tidak sastra, dia akan mengatakan zid ilmi, tambahi ilmuku. Tapi apa? Allah justru mengatakan Rabbi zidni, tambahi diriku. Jadi kita diajari agar dirinya yang diperbesar, bukan ilmunya. Nanti opo maksudnya? Ada juga ini satu lagi, bahwasanya kapasitas jiwa kita yang harus kita besarkan. Salah satu contohnya juga berkaitan dengan syukur. Ayat Al-Qur'annya mengatakan, ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah tidak mengatakan la azida nikmatakum. Tapi apa? Justru Allah mengatakan la azidannakum, dirimu, kapasitas dirimu, kesabaranmu, jiwamu yang akan ditambah. Ini mungkin lebih cocoknya ada sebuah kisah di mana di zaman Imam Ja'far Shadiq ada seorang sahabat meminta kepada beliau, wahai Imam, tolong ajari saya Ismul A'zam. Apa Ismul A'zam ini? Ismul A'zam ini seperti jimat lah, seperti jimat, di mana dengan itu bisa kun fayakun, dia bisa bentuk sesuatu, dia bisa seperti Ismullah lah, yaitu di mana salah satu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia bisa memiliki kekuatan, memiliki daya pandangan, keinginan yang kuat seperti Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Al-Imam Ja'far Shadiq semacam itu. Kemudian dia mengatakan, dan ini mengajarkan bahwasanya jangan itunya dulu, diri kamu, kesabaranmu yang harus kamu kuatkan, sehingga nanti Ismul A'zam itu bukan hanya sekedar wirid, bukan hanya sekedar jimat, bukan hanya hiris yang harus dibaca-baca terus, tapi pada dasarnya adalah bagaimana membesarkan diri, membesarkan kapasitas kita sehingga kita layak mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ya, saya akan kasih itu dengan syarat kamu lakukan pekerjaan yang satu ini. Kata Imam, kamu nanti duduklah di sebuah jembatan, kamu lihat, ya, kemudian kamu sampaikan kepadaku apa yang kamu tangkap, apa yang kamu pahami dari peristiwa yang kamu lihat. Kamu jadi wartawan sudah, jangan menghakimi, kamu lihat saja. Kemudian akhirnya orang itu pergi ke alamat yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq. Kemudian dia melihat berdiri di jembatan ada seorang tua renta sedang membawa kayu yang dia panggul di pundaknya. Jembatan itu tidak terlalu besar, tidak cukup untuk dua orang. Kemudian ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda, dia sedang menunggang kuda, sepertinya sedang tergesa-gesa ingin menyeberangi jembatan tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Dia memecut kudanya supaya jalan cepat, dan si orang tua tadi kan tidak bisa lewat, sehingga orang tersebut terkena dan akhirnya jatuh, bahkan dipukul oleh pemuda tersebut. Kemudian
orang tersebut, sahabat tadi kembali melapor, kembali datang kepada Al-Imam Ja'far Shadiq, lalu melaporkan apa yang dia lihat. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, wahai sahabatku yang ingin tahu, ya istilahnya jimat, istilahnya punya aji-aji ini, tolong sampaikan apa yang kamu lihat. Beliau mengatakan, sahabat itu mengatakan, aku melihat sebuah kezaliman yang nyata. Ada seorang tua yang ditendang, yang dijongkokkan dengan kaki oleh seorang pemuda dengan semena-mena. Aku melihat kezaliman, sebuah tindak aniaya yang luar biasa. Kata sahabat itu. Imam Ja'far Shadiq sambil tersenyum mengatakan, kalau kamu sudah punya kesaktian yang kamu minta dari aku itu, Ismul A'zam itu, apa yang akan kamu lakukan saat melihat kezaliman itu? Kalau engkau jadi orang tua tadi, aku pasti akan ngeplaki ya. Pedepak kata orang betul. Saya akan kenai, saya akan balas, saya akan beri dia pelajaran pemuda itu kalau saya punya Ismul A'zam itu. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, orang tua tadi itu minna, itu dari kita, dan dia punya Ismul A'zam itu, dia punya kekuatan itu. Tapi menurut dia bahwasanya ini tidak perlu harus menggunakan, harus menjungkir balikkan dunia, karena ini perlu kita lewati saja dengan kesabaran. Mungkin anak muda itu, ya, mungkin anak muda itu sedang tergesa-gesa, mungkin dia punya hajat, mungkin dia ingin bantu orang tuanya dan seterusnya. Jadi sekali lagi apa? Al-Imam Ja'far Shadiq ingin mengajarkan bahwa diri dan kapasitasmu itu harus dibesarkan. Jangan cupit pandangan, jangan sempit pandangan, kita harus melebarkan hal tersebut. Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi itu bergantung dengan kapasitas yang dimiliki oleh kita semuanya. Sehingga sekali lagi jangan protes kalau ternyata kita dikasih bagian-bagian yang sama. Walaupun sekali lagi kita punya kemampuan, kita punya kesempatan untuk bisa merubah supaya dzarfiyah, supaya kapasitas dan wadah kita itu menjadi besar. Dengan apa? Salah satunya dengan hadir di tempat ini. Dengan cara kita minimal dompleng kepada besarnya wadah yang dimiliki oleh para imam-imam suci kita. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan sekali lagi yang namanya rizki itu juga dari satu sisi, rizki itu juga berkaitan dengan waktu, serta juga berkaitan dengan tempat. Rizki itu kadang juga berkaitan dengan waktu, kadang juga berkaitan dengan tempat. Kita di mana rizki itu? Ya, kadang rizki itu ditaruh besar, ya, banyak diberikan di tempat tertentu, dan juga kadang ya diberikan tidak terlalu banyak di tempat yang lain. Kita lihat seperti di mungkin mereka-mereka yang pernah ziarah, ya, ziarah kepada maksumin, khususnya kepada Aba Abdillah Al-Husain, atau kepada ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di Madinah. Para jemaah haji kita ya sedang berada di sana sebagian, dan semoga Allah menjaga mereka dan mengembalikan mereka ke Indonesia dalam keadaan mereka selamat, mendapatkan haji yang mabrur, wa sa'yuhum mashkur wa dzambun maghfur. Semoga itu demikian, dan kita dengan barokah hadir di majelisnya keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi diberi rezeki untuk bisa haji ke sana. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, beberapa tempat rizki itu kadang sekali lagi rizki juga berkaitan dengan waktu dan juga berkaitan dengan tempat. Ada rizki itu ditaruh di tempat ini lebih besar, melebihi daripada tempat-tempat yang lain. Wallah yang mengetahui, kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian tempat seperti ziarah tadi, seperti di makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, atau di makamnya para aulia, para imam.
apa? Kita melihat kayak adem, kayak selesai, kayak ringan semuanya. Masalah beban dunia, masalah gesekan dengan orang lain, persaingan bisnis, semuanya hilang saat kita berada di tempat semacam itu. Dan itu sudah alamiah dan itu logis. Bahwasanya ada beberapa tempat yang memiliki hal kelebihan yang semacam itu. Begitu juga dengan waktu. Begitu juga dengan zaman. Ada waktu-waktu di yang kita alami ini ternyata waktu itu lebih baik daripada waktu-waktu yang lain. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Yakub saat ditawasuli, saat dimintai bantuan oleh anak-anaknya. Nabi Yakub, ya, ayah daripada Nabi Yusuf dan 11 putranya yang lain, di mana anak-anak ini mencelakai saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf. Dan mencelakai ini bahaya itu kalau tidak ketahuan, dan itu sudah settingan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah mengutus para delegasi atau konvoi yang ingin mencari air di tempat situ, yang akhirnya ketemu Nabi Yusuf. Mereka melakukan kesalahan itu, saudara-saudaranya. Kemudian mereka meminta maaf, meminta agar Allah, meminta ampun kepada Allah, bertawassul, ya abana istaghfir lana inna kunna khati'in, ya, karena kami ini sedang melakukan kesalahan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ayah beliau, tidak langsung mengabulkan. Tapi apa? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Nanti, pakai bahasa Arab, saufa itu nanti, tidak sekarang. Ditunda, akharaha ila saharil jum'ah. Ditunda sama beliau di waktu sahar, di hari waktu sahur, waktu yang sangat luar biasa, di hari Jumat. Ditunda. Sayyidah Fatimah juga demikian. Jadi ada beberapa waktu, ada beberapa momen-momen di mana rizki Allah itu dituang lebih besar daripada waktu-waktu yang lain. Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda kepada Sayyidah Zahra salamullah alaiha, wahai Fatimah, ada sebuah waktu di mana saat manusia atau siapapun berdoa di waktu tersebut, maka tidak ada penolakan untuk doa dan permintaan tersebut. Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai ayahandaku, wahai Rasulullah, apa waktu terbaik itu? Waktu yang dimana sama sekali tidak ada penolakan. Rasul menjawab, waktu itu tidak lain adalah saat matahari, bulatan matahari mau tenggelam di hari Jumat. Haja gelek nggih. Maghrib. Itu adalah waktu yang paling mustajab. Kata Rasul, selain tadi sahar, ya, selain waktu sahur. Sehingga saat itu Sayyidah Fatimah memberitahukan kepada khadimnya, kepada pelayannya, wahai pelayanku, coba naik ke atas, apakah bulatan matahari sudah mau tenggelam? Kasih tahu aku, karena aku pasti akan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tempat dan waktu yang dimana rizki Allah itu bergantung dan berkaitan dengan waktu tersebut. Nah, oleh karena itu rizki, tadi kita bahas rizki itu ada kalanya ada rizki materi, sifatnya bendawi. Ada yang rizki sifatnya non bendawi, non fisik, tidak kelihatan. Nah, salah satu rizki yang kita alami, yang akan kita rasakan pada beberapa hari ke depan, khususnya di tanggal 10 bulan Muharram, tidak lain adalah rizki adanya majlis doa atau majlis berkaitan dengan Aba Abdillahil Husain, di mana majlis ini, dan alhamdulillah harus kita syukuri, kita tidak dilarang, kita tidak memiliki kesulitan dalam hal ini untuk mengadakan acara semacam ini. Alhamdulillah kita hidup di negeri Pancasila semacam ini. Tidak seperti mungkin di Malaysia. Saya ketemu sahabat waktu di Jakarta beberapa minggu yang lalu, dia mengatakan sama sekali tidak bisa mengadakan kumpul-kumpul semacam ini, sehingga mereka melakukan Zoom dari rumahnya masing-masing. Tapi memang begitulah, pecinta Ahlul Bait tidak pernah berhenti untuk memperingati hal tersebut,
karena sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek daripada Aba Abdillah Al-Husain, Al-Imam Husain, yang mengatakan inna liqatli waladi Al-Husain hararah fi qulubil mu'minin la tabrudu abada, bahwasanya dalam kematian, dalam terbunuhnya putraku Al-Husain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu terdapat bara yang begitu menyala yang tidak akan pernah padam sampai kapanpun. Ya, ada seorang ulama, dan itu adalah Abdul Karim Al-Hairi, seorang ulama di Qum. Dia adalah pendiri Hauzah Qum. Saat itu waktu belum ada revolusi Islam, di zaman Reza Khan dilarang, ya, tidak boleh mengadakan azan-azan semacam ini. Saat itu beliau bersedih bahwasanya kenapa beliau tidak bisa melakukan azan untuk Aba Abdillah Al-Husain. Para murid-muridnya dan para ulama yang lain mengatakan, wahai Ayatullah Hairi, tentunya jangan berlebihan sedihnya. Mengadakan hal semacam ini kan mustahab, sunnah. Berduka untuk Aba Abdillah Al-Husain ini kan sunnah. Tapi kenapa kamu bersedih melebihi dari ini? Jawab, ini bukan suatu minal wajibat, bukan termasuk daripada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Bukan kewajiban seperti haji dan lain sebagainya. Ini kan mustahab. Apa jawaban beliau? Betul, ini sebuah hal yang mustahab. Tapi dengan hal yang mustahab ini mampu menjaga kewajiban-kewajiban, beribu-ribu kewajiban yang ada. Kenapa? Karena dengan kita terus mengenang peristiwa Aba Abdillah Al-Husain, kewajiban faraid, bagaimana sholat yang sebenarnya, haji yang sebenarnya, zakat yang sebenarnya, ibadah yang sebenarnya bisa langgeng, bisa dipraktekkan melalui ratapan dengan Aba Abdillah Al-Husain. Al-Imam Husain itu bangkit bukan untuk mencari kekuasaan. Beliau bangkit, beliau mengorbankan seluruh jiwanya bukan untuk supaya beliau dilantik sebagai pemimpin, tapi beliau ingin litalabil islah, untuk mencari perbaikan, untuk mereformasi, untuk memperbaiki keadaan umat kakek beliau yang sudah dirusak oleh umat saat itu, dirusak oleh para penguasa saat itu. Sehingga apa? Makanya di dalam ungkapan yang begitu terkenal disebutkan bahwasanya al-Islam Muhammadiyul wujud Husainiyul baqa. Islam ini betul adanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keberlangsungannya, kelestariannya, keterjagaannya itu karena barokah, karena apa yang dilakukan oleh Aba Abdillah Al-Husain saat beliau bangkit melawan kezaliman, melawan ketidakbenaran yang dilakukan oleh para penguasa saat itu. Al-Imam Husain memberikan contoh bahwasanya apabila Islam ini harus tegak, apabila Islam ini harus benar, ya, harus bisa berjalan dalam koridornya yang benar, harus mengorbankan darahnya beliau, maka beliau harus tampil dalam rangka untuk memberikan pengorbanan untuk Islam dan untuk kakek beliau. Ma'asyiral hadirin, rizki selain rizki materi, ada rizki non materi. Rizki non materi itu adalah saat kita memiliki ma'rifah, pengetahuan, kita tahu bahwasanya apa yang dialami oleh ahlul bait, hari-hari duka ahlul bait itu sebuah rizki yang sebenarnya tidak boleh ditukar dengan yang lain. Saat kita dekat dengan ahlul bait yang mana? Ahlul bait yang disucikan sesuci-sucinya oleh Allah. Innama yuridullah, mereka tidak pernah salah. Bukan saya yang mengatakan, bukan ulama Syiah yang mengatakan, tapi Al-Quran. Terlepas siapa itu ahlul bait, menurut tafsirannya apakah mencakup keluarga Nabi yang lain, tapi yang jelas ahlul bait itu mencakup Al-Imam Husain, ya, sayyidan syababi ahlil jannah, salah satu daripada penghulu pemuda surga,
Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ya. Itu rezeki adanya majlis, rezeki berziarah. Rezeki berziarah. Oleh karena itu mari, ini masih di malam pertama, mari kita istiqomahkan untuk minimal 10 hari ke depan. Untuk selalu kita berziarah kepada Aba Abdillah Husain. Kalau tak mampu, tak cukup, ya assalamualaikum ya Aba Abdillah, sebagaimana diajarkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq. Salam atasmu kepada Aba Abdillah, bapaknya hamba Allah, bukan hamba dunia atau hamba setan. Wa na'udzubillah min dzalik. Berziarah kalau mampu, dan itu arahan dari para ulama adalah sebisa mungkin selama 40 hari sampai arba'in. Tiada hari mulai besok, makanya malam pertama mulai besok jangan sampai kita tinggalkan untuk berziarah kepada Aba Abdillahil Husain. Itu adalah rizki yang harus kita lakukan, rizki yang harus kita manfaatkan pada 10 hari di bulan Muharram ini. Yang selanjutnya adalah al-buka. Itu juga rizki para tretan. Betul Nabi Muntan? Rizki menangis, sanggup menitikkan air mata, itu adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang besar, menitikkan air mata. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya saat ada kesedihan, biasanya sumpah, janji itu dipanjatkan. Ya, kita kalau umpamanya tadi, kalau ada orang meninggal, oh iya janji, sudah ibu meninggal, mulai saat ini ya ibu aku akan berbakti, aku akan ini dan sebagainya. Itu kapan? Saat bersedih. Dengan adanya tangisan itu juga demikian. Tangisan ini justru akan memberikan apa? Memberikan penyucian kepada kita. Bahkan di dalam riwayat-riwayat kita disebutkan bahwasanya ya, tentunya sudah lewat kita pembahasan kita. Loh, menangisi orang yang meninggal itu bagaimana? Itu riwayat, kalau di kita itu riwayat boten nopo-nopo. Nabi Yakub itu yang sedang kita bahas. Ya. Fartadda basira, sampai hilang penglihatannya, nangis ditinggal oleh Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusufnya masih ada. Jadi bagian logistik lagi, jadi menteri di Mesir lagi. Tapi beliau menangis. Jadi kehilangan tidak apa-apa, itu kalau kehilangan berupa maknawiyah. Kita meratapi cucunya Nabi, cucunya orang yang karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan isinya ini. Lalu kita dilarang untuk meratapi, terus kita tidak mendapatkan fadilah saat menangis? Tentunya tidak. Al-Imam Ali Zainal Abidin saat bertemu dengan air, beliau selalu menangis. Putra beliau yang alhamdulillah itulah yang membuat akhirnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, selain dari juga Al-Hasani, juga menjadi bukti bahwasanya inna a'tainakal kautsar. Oleh karena itu rizki tadi, adanya majelis, adanya ziarah, adanya tangisan, mari kita manfaatkan dengan baik sehingga 10 hari ke depan kita betul-betul bisa sampai kepada puncak acara, yaitu mengenang Aba Abdillahil Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan syafaat beliau, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, syafaat dari Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Ma'asyiral hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar dengan hadirnya kita di tempat ini untuk mengenang kesedihan keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kita yang dalam rangka ingin membuktikan bukti cinta kita kepada Ahlul Bait, semoga kita betul-betul dijadikan sebagai pecinta sejati beliau, para maksumin tersebut. Dan mari kita baca doa untuk keselamatan Al-Imam Mahdi ajallallahu taala farjahu syarif. Semoga beliau berkenan untuk
selalu menjaga kita agar kita selalu berada di khat wilayah, garis cinta kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwalika al-Hujjah ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah ya Allah, semoga Engkau melimpahkan kepada kami rezeki yang halal, rezeki materi dan rezeki non materi, berupa menangisi Aba Abdillah Hussein, berziarah kepada beliau dan selalu hadir di majlis-majlis dukanya. Hadza minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.